Ohayo gozaimasu, selamat pagi. Bertemu kembali di pagi hari ini. Hari ini cukup cerah ya. Panas mungkin. Sudah bau-bau musim panasnya sudah mulai terasa ini. Di pagi hari sudah 22 derajat. Oh ya, kemarin saya bercerita tentang bagaimana Jepang mengalami masa kejayaannya ya. Bubble Jidai namanya kalau orang Jepang bilang. Dan sekarang saya mau bercerita sedikit bagaimana apa yang terjadi setelah Jepang mengalami masa kejayaan. Itu di tahun 90 awal itu ya. Jepangnya karena mungkin agak terlena ya, mungkin itu saham-sahamnya mendadak jeblok gitu ya, dirontokkan oleh pemain saham Amerika katanya ya. Ya waktu ini saya juga melihat di newsnya itu, di berita-berita kilas balik di Jepang, ada pemain saham andal Amerika itu memainkan sahamnya dengan bagus dan merontokkan saham-saham Jepang gitu. Intinya begitu. Dimana ya perusahaan real estate, perumahan gitu, perusahaan macam-macam di Jepang itu banyak yang gulung tikar ya, karena ya sahamnya jeblok, tidak bisa bayar kredit, jadi banyak yang gulung tikar dan bos-bosnya banyak yang jadi gelandangan katanya ya. Ada yang bunuh diri juga. Itu sisi kelam akhir dari kemajuan di Jepang di tahun 90. Apakah Jepang menjadi negara miskin lagi? Tidak. Karena standarnya sudah ada ya. Dia kembali kan saham-sahamnya itu ke normal lagi dan ya hidup seperti biasa, tapi tidak seperti waktu masa kejayaannya lagi. Dan sekarang saya mau bercerita lagi ya setelah itu di tahun 90 awal itu, setelah itu bagaimana Jepang mengalami ya perekonomian yang normal, tidak menurun, tidak up lagi, jadi terus datar. Artinya ya waktu itu ya gaji-gaji karyawan di tahun 80-an meningkat pesat, dan di tahun 90-an itu era keemasannya habis. Dari saat itu sudah tidak ada peningkatan gaji lagi. Itu seperti sudah standarnya. Jadi orang-orang yang ya bersuami istri itu harus kerja dua-duanya. Jadi ada sisi negatifnya di bagian keluarga. Ada anaknya yang kurang perhatian orang tuanya karena ya ibu bapaknya kedua-duanya bekerja. Anaknya dititipkan begitu waktu masih umur 0 itu sampai umur balita ya, umur 5 tahun dititipkan di TK begitulah. Dan orang-orang muda itu di tahun ya menjelang 2000-an itu sudah berpikir kalau mau menikah ya. Kebanyakan sudah karena begini ya, kalau cewek-ceweknya sudah bisa bekerja, otomatis ya tidak begitu memikirkan harus menikah dengan siapa begitu. Dia menjadi bebas begitu ya, memilih jalan hidupnya. Ada kebanyakan yang tidak menikah. Terus kalau yang menikah ada juga yang kebanyakan yang tidak punya anak karena merasa agak ya repot punya anak. Dan menikah itu juga menjadi suatu hal yang agak susah di Jepang ya, sampai saat ini pun. Itu ya karena kalau menikah itu jadi tuntutannya lebih besar begitu. Jadi lebih baik sendiri, bebas, toh juga bekerja begitu. Itu prinsipnya cewek-cewek kalau sudah menjadi ya kalau bilang karya woman ya tidak ya, tapi bekerja begitu. Itu dari saya sendiri ya berpikir kalau kita di Indonesia sekarang sudah mulai sedikit-sedikit ya, kita belum mengalami masa kejayaan, tapi satu hal, kalau negara maju itu kalau tidak diperhatikan dari segi sosialnya begitu ya, kalau semuanya bekerja, niscaya itu untuk membangun rumah tangga itu juga susah ya. Begitulah sedikit cerita hari ini ya mengenai Jepang setelah era keemasannya, setelah zaman keemasannya. Ya mungkin kalau kita di Indonesia masih biasa ya, menikah punya anak itu sudah biasa. Ya saya harap juga masih tetap begitu. Oh ya, hari ini saya dengar di Jepang juga
harga bensinnya melambung tinggi, dan harga tepung terigunya juga melambung tinggi. Ini adalah sains-sains untuk pengiritan. Begitu. Ya, begitu cerita hari ini. Selamat berhari Selasa dan tetap semangat.